Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faktor integrasi untuk persamaan diferensial tidak eksak. Jadi cerita singkatnya, di sini kita akan membuat persamaan diferensial yang tidak eksak menjadi persamaan diferensial yang eksak. Nah, caranya kita bisa melalui faktor integrasi. Nanti dengan menggunakan faktor integrasi ini, kita akan memperoleh persamaan diferensial yang eksak. Seperti itu. Kita lihat saja langsung ke materinya. Nah, pertama, di sini ide dasar untuk menjadikan persamaan diferensial yang tidak eksak menjadi eksak, itu idenya itu sama seperti pada persamaan linier yang pada saat itu kita memperoleh faktor integrasi ya dari persamaan linier ini. Ini tentu sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya atau dalam hal ini kita sudah jelaskan di video sebelumnya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita kalikan faktor integrasi ya dengan persamaan diferensial tersebut kan. Waktu itu kita kalikan dengan persamaan diferensial yang linier di situ. Nah, sekarang kita akan mencoba ide tersebut diaplikasikan ke dalam persamaan diferensial yang tidak eksak. Nah, kita akan mengubah persamaan diferensial yang tidak eksak itu menjadi persamaan diferensial yang eksak dengan cara mengalihkan faktor integrasi pada persamaan diferensial yang tidak eksak tersebut. Oke, misalkan kita punya persamaan diferensial. Di sini bentuk persamaan diferensial pada materi kali ini eksak dan eksak dan tidak eksak itu berbentuk seperti ini. M sama dx ditambah dengan nxy di sini nxy dy itu sama dengan 0. Katakanlah kita bilang ini adalah persamaan yang pertama ya. Nah, ketika persamaan diferensial yang ini yang kita punya di video sebelumnya ternyata itu kita periksa dan itu tidak eksak, nah maka kita di situ tidak punya fungsi yang berkorespondensi ya, fungsi fxy itu sama dengan c yang berkorespondensi dengan ini. Artinya nantinya di sini tidak akan ketemu dengan bentuk apa? Tidak akan ketemu dengan bentuk do f per do x itu sama dengan m. Kemudian do F per do Y itu sama dengan N. Nah, ini tidak akan ada karena apa? Karena di sini tidak eksak. Nah, maka untuk mencari solusinya kan menjadi kesulitan ketika kita tidak menemukan fungsi yang berkorespondensi dengan itu ya. Nah, itulah konsekuensi dari ketidakeksakan pada suatu persamaan diferensial. Untuk itu, kita sekarang kalikan ya idenya, kalikan ini persamaan diferensial yang ini dengan faktor integrasi. Katakanlah faktor integrasi dengan menggunakan notasi sebelumnya yaitu mu. Jadi nanti mu kita kalikan dengan persamaan ruas kiri dari persamaan diferensial ini. Ya, kita kalikan ini dengan mu sehingga nantinya untuk harapannya mu ini tentu dia adalah merupakan fungsi xy ya. Kemudian ini mxy. Jadi mu xy dikali mxy ini sementara mu-nya kita buat menjadi dua variabel terlebih dahulu. Dx ditambah dengan mu sini xy ya. Kemudian n xy dy itu sama dengan 0. Nah, harapannya kita punya persamaan diferensial yang setelah kita kalikan dengan faktor integrasi yaitu mu dalam hal ini, maka dia akan menjadi persamaan diferensial yang eksak begitu. Nah, masalah yang terjadi di sini adalah bagaimana cara kita menentukan ekspresi dari faktor integrasi ini yaitu mu xy ini ya. Untuk menentukan ekspresi faktor integrasi tersebut, kita di sini akan menggunakan kriteria dari persamaan diferensial eksak. Seperti yang kita tahu di persamaan diferensial eksak bahwa ini kalau kita anggap sebagai waktu di ini aja dulu biar tidak bingung di sini. Waktu itu ketika eksak di sini kita punya kriteria do m atau turunan parsial dari m terhadap y itu sama dengan turunan parsial dari
n terhadap x gitu ya. Sekarang persamaan diferensialnya sudah kita kalikan dengan faktor integrasi. Maka kita gunakan kriteria dari kriteria dari eksak atau tidak eksak itu adalah di sini ya, bahwa ini mu dikali m, turunan parsial dari perkalian antara mu dengan m ya terhadap diturunkannya terhadap y itu akan sama dengan turunan parsial dari mu perkalian mu dengan n terhadap x gitu ya. Kalau kita tulis secara matematis mungkin kita akan menggunakan notasi indeks di sini ya. Kita akan gunakan notasi indeks. Jadi kriteria eksaknya di sini adalah ketika mu dikali m, ya ini saya tidak tulis variabel bebasnya, yang diturunkan parsial terhadap y itu sama dengan mu ya dikali n, kita turunkan parsial terhadap x. Nah, kalau ternyata ini sama kan artinya ini eksak ya. Tapi tujuan kita di sini adalah apa? Adalah mencari atau menentukan ekspresi dari faktor integrasi mu ini. Ini berapa gitu ya. Nah, kalau kita dengan menggunakan aturan kali ya, dengan kita menggunakan aturan kali di sini persamaan diferensial yang tadi yang ini yang bentuk ini dia akan memperoleh akan menjadi mu kali mu my ditambah ini diturunkan aturan kali ya, nantinya ada mu dikali my ditambah dengan mu y dikali m ya sama dengan yang ini juga sama diturunkan parsial terhadap x. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya, saya tulis. Oke, next. Nah, jadi persamaan tadi ya di sini saya tegaskan lagi bahwa persamaan diferensial mu, saya tulis di sini tidak menggunakan variabel bebasnya, jadi mu dikali m ini dx ya ditambah dengan mu dikali n kemudian dy ya itu sama dengan 0. Persamaan ini dia akan menjadi eksak jika dan hanya jika mu kali m y ya, ini sama dengan mu dikali n yang diturunkan parsial terhadap x. Nah, kalau kita gunakan tadi aturan kali maka akan diperoleh ini akan menjadi apa? Mu y ya, mu y m begitu. Kemudian ditambah dengan mu yang ini tinggal mu m y ya. Ini yang bagian n-nya ini sama dengan apa? Jadinya mu x, yang ini mu x ya. Kemudian dikali n ditambah dengan mu dikali n turunannya terhadap x. Ya, atau kalau kita di sini kalau kita koleksi ya bagian turunan mu-nya di sini, maka kita akan memperoleh mu x n gitu, mu x n dikurangi dengan mu y di sini, mu y m itu sama dengan ini kita punya m y ya dikurangi dengan n x ya dibagi dengan dikalikan mu. Jadi yang ini kita kalikan mu dari sini, mu my berarti ini my ya, kemudian dikurangi dengan nx ya, ini nx-nya dikali dengan mu masing-masing itu. Ya, ini kita pindahkan ruas yang ini ke sini, kemudian yang ini ke sini. Jadinya kita punya mu xn dikurangi dengan mu y n m sama dengan ini ya. Nah, sementara yang kita tahu di sini adalah apa? M kemudian n ini di mana m kemudian n bahkan turunan-turunannya m terhadap y kemudian n terhadap x ini semua adalah fungsi terhadap apa? Fungsi yang variabel bebasnya ini adalah x dan y. Sehingga dalam hal ini kita merasa kesulitan ya.
kita merasa kesulitan untuk menentukan siapa si mu ini ya. Karena mu ini pun tadi kita buat ini mu x dengan mu y itu juga sama, dia mu x dengan mu ini mu dengan mu x dan mu y itu bergantung juga, ini adalah fungsi apa? Fungsi mu x y kan. Ini artinya dia bergantung pada apa? Pada x dan y. Artinya karena ini adalah mu x y, maka di sini kita harus menentukan menyelesaikan persamaan diferensial parsial di sini kan, karena ini mu-nya terhadap atau fungsi terhadap xy kan. Jadi di sini mu x dengan mu y artinya kita akan menentukan menyelesaikan persamaan diferensial parsial. Karena kita merasa di sini kita belum cukup ya untuk hal tersebut, karena kita sedang belajar tentang persamaan diferensial, maka kita di sini akan membuat suatu asumsi ya. Kita akan membuat suatu asumsi. Di sini kita bikin asumsi saja. Ini asumsinya apa? Asumsinya di sini misalkan si mu-nya itu ternyata bergantung hanya pada satu variabel ya. Mu bergantung pada satu variabel saja. Nah, katakanlah terhadap x misalkan ya. Sehingga nanti kita akan memperoleh di sini apa? Kalau kita di sini saya tulis dulu misal pada x ya. Misal terhadap x gitu. Nah, sehingga nanti kita akan memperoleh di sini mu itu yang bergantung pada x itu artinya d mu per dx ya. Kemudian nanti kita akan memperoleh si mu y-nya itu sama dengan 0 kan. Nah, kalau kita sudah punya seperti ini, akibatnya apa? Akibatnya kita akan memperoleh hasil ini, sehingga di sini kita akan memperoleh turunan mu terhadap x ya, itu sama dengan ini ya, saya ulang di sini, saya tulis ulang di bagian ini kan, jadinya yang ini ya, kotak yang saya kotakkan di sini, kotakin di sini ya, berarti si mu y-nya kalau kita anggap sebagai satu variabel terhadap x saja, maka bagian ini kan mu y-nya sama dengan 0, maka kita akan punya mu x, di mana mu x itu adalah d mu per dx, itu sama dengan my dikurangi nx dibagi dengan n kali mu ya. Ini dibagi dengan n kan jadinya. Jadi yang ini, bagian ini hanya 0 saja. Ya, jadi saya tulis di sini d mu per dx itu sama dengan kita punya my ya, di situ my dikurangi dengan nx, di situ nx dibagi dengan n, di situ dikalikan dengan mu di sini ya. Nah, kalau sudah ketemu ekspresi yang seperti ini, maka kita bisa saja menyelesaikan d mu per dx ini atau persamaan diferensial ini dengan menggunakan separasi variabel. Nah, masalah itu timbul pada saat kita punya ekspresi my dikurangi n parsial turunan terhadap x dibagi dengan n, ini bergantung pada x dan y gitu. Kalau ini bergantung pada x dan y, akibatnya nanti kita akan mengalami suatu jalan buntu di sini ya. Nanti kita akan terjebak pada jalan buntu di situ, karena bagian ini dia bergantung pada x dan y, sehingga kita membutuhkan suatu melakukan operasi aljabar yang sederhana agar si my dikurangi dengan nx ini dibagi n ya, ini akan harapannya bergantung pada satu variabel x saja ya, karena ini mau diintegralkan nanti terhadap x. Nah, kalau ternyata setelah kita melakukan operasi aljabar ya, di sini aljabar sederhana, ternyata bagian ini masih bergantung pada x dan y, maka kita asumsi yang tadi itu kita ubah bagian ini, jadinya asumsinya si mu itu bergantung pada variabel y saja jadinya ya, y saja. Jadi nanti di sini ada mu x-nya yang sama dengan 0. Jadi yang ini yang 0, yang ini nanti kita akan punya
hasil dari d mu per dy jadinya ya. Nah, itu hasil mu-nya itu diperoleh dari sana. Kalau ternyata kita hitung si ekspresi my dikurangi nx per n itu ternyata masih bergantung pada dua variabel saja. Nah, misalkan ya kita punya ternyata ini my dikurangi nx dibagi dengan n, ternyata ini hanya bergantung pada satu variabel saja ya bagian ini, sehingga persamaan diferensial ini dia akan menjadi persamaan diferensial biasa orde pertama, dan kita bisa menggunakan separasi variabel untuk menyelesaikan memperoleh ekspresi mu ini atau faktor integrasinya. Dari sini kalau ternyata si my dikurangi nx dibagi n ini sudah bergantung pada satu variabel, maka kita akan memperoleh apa? Faktor integrasinya di sini adalah ya kita punya mu x jadinya kan, ini kan terhadap x, jadi kita punyanya mu x itu adalah eksponen dari ini integral ya, integral si ini my ya, saya tulis di sini my dikurangi dengan nx dibagi dengan n ya, dibagi dengan n kemudian dx. Ya, pada dasarnya kalau kita telusuri ternyata my min nx dibagi dengan n ini adalah bentuk p-nya kan, px-nya di dalam persamaan diferensial yang linier yang waktu itu kita sudah bahas. Kalau masih ingat di persamaan linier ini saya pisah mungkin biar terlihat. Ya. Oke. Di persamaan linier waktu itu kita sudah berbicara tentang dy per dx ya kan, dy per dx di situ ditambah dengan px y ya sama dengan fx kan. Ya kan kita sudah punya ini kan, waktu itu apa faktor integrasinya apa? Faktor integrasinya di sini eksponen dari integral px ini px dx ya. Nah, si my ini, ekspresi ini, my dikurangi nx dibagi dengan n, itu sebetulnya apa? Sebetulnya ini adalah bentuk daripada p-nya. Kalau kita lihat dari sini, kita misalkan ubah semua persamaan ini, kita kalikan dengan dx ya. Jadi kita kalikan ini semua dengan dx misalkan. Jadinya kita akan memperoleh yang ini cuma dy saja. dy ditambah dengan px y ya. Ini jadinya dikurangi dengan fx ya dx kan, jadinya seperti ini sama dengan 0. Perhatikan kalau ini posisinya sudah mirip dengan penulisan yang sedang kita bahas sekarang ya. Kalau saya pindahkan di sini px y dikurangi dengan fx ya. Ini adalah m-nya ya, m dx kan, ditambah dengan ini 1 dy-nya. Ini dy sama dengan 0, sehingga bagian ini kalau kita lihat ini adalah m, kemudian n-nya itu di sini ya. N-nya itu di sini saya itu 1 n-nya. Berarti kalau 1 di sini kalau kita pakai di sini my berarti ini m-nya. M di sini pxy dikurangi fx. Kalau diturunkan terhadap y berarti tinggal px saja, ya kan? Karena ini ekspresi my min nx-nya kan jadi di sini 1 berarti 0. Jadi px dikurangi 0 dibagi 1 di sini. Sehingga nanti ini hasilnya akan menjadi px saja bagian ini, ya. Nah, maka ini setara dengan yang ada di materi sebelumnya di situ ya. Oke, nah sekarang kita sudah memperoleh faktor integrasi yang di sini hanya bergantung pada bergantung pada x saja. Nah, kalau kita gunakan cara yang sama ya. Oke, dengan cara yang sama kita akan memperoleh sebetulnya dengan cara yang sama kita akan memperoleh dy terhadap y, jadi variabel faktor integrasi yang hanya bergantung pada y dari ini d mu per dy di sini itu sama dengan nx ya, nx dikurangi dengan my jadinya dibagi dengan pembaginya adalah m ya, dikali dengan mu. Nah, ini kalau kita punya bergantung pada
bergantung pada Y ya, yang bergantung pada Y, sehingga nanti kita akan memperoleh dari sini ya faktor integrasinya siapa? Faktor integrasinya berarti di sini adalah apa namanya? Mu Y jadinya. Mu Y sama dengan eksponen dari integral ini ya, nx, jadinya nx dikurangi dengan my dibagi dengan m ya, terhadap y sekarang di sini ya. Karena bagian ini harapannya tadi bagian ini adalah variabel atau ekspresi yang hanya bergantung pada y saja di sini ya. Nah, jadi kita bisa melakukan dua pilihan. Kalau saya rangkum dalam suatu ya catatan, di sini saya akan rangkum dalam satu catatan. Ini saya bikin rangkuman saja. Ya. Nah, di sini jika ekspresi dari my dikurangi dengan nx di situ dibagi dengan n ya, dibagi dengan n, ini adalah fungsi bergantung pada x saja, bergantung pada x saja ya, maka faktor integrasinya adalah apa? Mu x ya, ini bergantung pada x ya, sama dengan eksponen dari integral si my di situ, my dikurangi dengan nx dibagi dengan n terhadap x di sini. Ya, berbeda ketika kita berhadapan dengan ekspresi yang lain yang ini. Jadi kita bisa pilih nih nx min my. Ini kita bagi dengan apa? Dengan m. Ya, kalau kita punya ekspresi ini ternyata begitu kita lakukan operasi aljabar biasa dan hasilnya adalah ekspresi ini adalah bergantung pada hanya satu variabel y saja, bergantung pada y saja, maka yang akan kita dapatkan itu adalah faktor integrasi yang mempunyai ekspresi mu y yang bergantung pada y saja di sini ya. Ini eksponen dari integral nx itu, nx dikurangi dengan my dibagi dengan m yang diintegralkannya terhadap y. Nah, nanti kita akan punya faktor integrasi semacam ini. Oke. Untuk itu mari kita lihat salah satu contohnya. Contoh yang akan kita bahas di sini tentu awalnya adalah persamaan diferensial yang tidak eksak. Nah, setelah kita kalikan dengan faktor integrasi, itu harapannya menjadi eksak. Ya. Kita diminta untuk menyelesaikan persamaan diferensial xy dx ditambah dengan di sini 2x kuadrat plus 3y kuadrat min 20 dy, sorry ini salah, saya hapus bagian ini, oke. Ini jadinya dy sama dengan 0. Nah, kalau kita diminta untuk menyelesaikan itu, pertama kali yang akan kita lakukan kan adalah memverifikasi m-nya di sini adalah xy, maka kita dari sini akan punya turunan parsial m terhadap apa? Terhadap y itu sama dengan x. Kemudian dari sini juga kita memperoleh n. N-nya itu adalah apa? 2x kuadrat ditambah dengan 3y kuadrat dikurangi 20. Maka kita akan punya turunan parsial dari m terhadap x. Itu dari sini kita bisa tahu bahwa yang memuat x itu hanya bagian ini 2x kuadrat ya. 2x kuadrat, sementara ini enggak ada x-nya berarti keturunan terhadap x ini 0, yang ini juga 0, maka yang ini 4x ya, jadinya yang ini adalah 4x. Nah, perhatikan bahwa antara turunan parsial m terhadap y dengan turunan parsial m terhadap x, yang itu n, bagian ini keliru. Oke, turunan parsial n di sini, turunan parsial n terhadap x itu sama dengan 4x. Nah, ini tidak sama ya.
dari sini ke sini itu tidak sama. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya ini persamaan diferensialnya adalah persamaan diferensial yang tidak eksak. Nah, kalau persamaan diferensial ini tidak eksak, maka kita tidak akan memperoleh suatu fungsi yang berkorespondensi dengan si M dengan N ini. Jadi nanti tidak akan ada dm dm per dx, do M per do X sama dengan M, atau do N do F per do Y sama dengan N. Nah, tidak ada itu nantinya ya. Oleh karena itu, kita lakukan perhitungan operasi atau mencari faktor integrasi. Menentukan di sini faktor integrasi. Pertama yang akan kita lakukan untuk mencari faktor integrasi, kita hitung dulu mana yang bisa kita gunakan ya. Antara MY dikurangi dengan NX dibagi dengan N, atau yang kedua, yaitu yang keduanya adalah apa tadi? NX ya, di situ NX ini dipindahin itunya, dikurangi dengan MY urutannya dipindahin, tapi dalam pembagiannya juga ini di sini dibagi dengan M. Kalau kita perhatikan ekspresi yang pertama di sini adalah MY-nya di situ adalah X, atau dalam hal ini adalah do M per do Y ya, dikurangi dengan NX. NX-nya di situ adalah 4X. Ya. 4X dikurangi dengan dibagi dengan N. N-nya di sini adalah 2X kuadrat ditambah dengan 3Y kuadrat dikurangi dengan 20. Nah, ekspresi yang seperti ini, ya, ekspresi ini kita bisa lihat bahwa ini bergantung pada X dan Y. Ya. Ini tidak bisa difaktorkan lagi dan tidak bisa dihilangkan variabel Y-nya. Maka kalau yang seperti ini, ya, ini kita tidak gunakan untuk mencari faktor integrasi. Ini kan menjadi min 3x dibagi dengan 2x kuadrat ditambah dengan 3y kuadrat dikurangi dengan 20. Nah, ini kan hasilnya seperti ini dan ini masih bergantung pada x dan y. Coba perhatikan yang kedua ya. Kalau yang kedua di sini kita bisa lihat 4x ya, untuk nx-nya dikurangi dengan x, lalu m-nya itu adalah xy. Maka kalau kita kita hitung bagian ini adalah 3x dibagi dengan xy. Akibatnya dari sini kita punya 3 per y. Nah, maka ini kita punya faktor integrasinya. Faktor integrasinya berarti eksponen dari apa? Integral 3 per y ya, atau 3-nya saya majukan ke depan, ini ada 1 per y dy. Jadinya kita punya ini kan. Nah, ini kalau kita integralkan integral 1 per y dy-nya, maka kita akan peroleh eksponen di sini adalah 3 ln y, atau kalau kita hitung lagi yang ini adalah eksponen dari ln y pangkat 3 ya kan. Nah, eksponen dari ln x pangkat 3 di sini adalah y pangkat 3. Oke, berarti mu x-nya mu y dalam hal ini, mu y-nya atau faktor integrasinya di sini adalah y pangkat 3. Nah, dan selanjutnya faktor integrasi ini kita kalikan dengan persamaan diferensialnya ya. Maka kita akan peroleh, kalau kita kalikan dengan persamaan diferensialnya, ini akan menjadi apa? Ini akan persamaan diferensial yang tadi, yang pertama itu adalah, saya tulis ulang lagi, xy dx ya, ditambah dengan yang ini adalah 2x kuadrat ditambah dengan 3y kuadrat dikurangi dengan 20 dy. Nah, ini adalah masalah persamaan diferensialnya. Lalu kita punya tadi mu y-nya di situ atau faktor integrasinya adalah y pangkat 3. Maka dari sini kita akan punya xy pangkat 3 yang ini menjadi xy pangkat berapa? Xy pangkat 4 kan? Xy pangkat 4 dx ditambah dengan yang ini, dalam kurung ini adalah 2x kuadrat y pangkat 3 ditambah dengan 3y pangkat 5 dikurangi di sini adalah 20y pangkat 3, dan ini terturunkan terhadap operatornya adalah dy sama dengan 0. Oke. Nah, berarti kita sudah punya M yang baru di sini. Katakanlah kita misalkan ini kita verifikasi ya.
verifikasi untuk keeksakan, apakah dia eksak atau tidak. Nah, tapi kita gunakan notasi yang lain. Di sini ada saya bilang M bar, yang ini M yang baru, ini N yang baru. Jadi kita punya apa? Di sini kita punya apa namanya? M bar, ya. M bar ini adalah X Y pangkat 4. Jadi kalau kita turunkan parsial si M bar ini terhadap apa namanya? Terhadap Y untuk mengecek keeksakan, ya, ini akan menjadi apa? Ini kalau kita turunkan terhadap Y berarti dia 4X Y pangkat 3. Sementara di sisi lain kita punya N bar, itu adalah ekspresi yang panjang ini, 2X kuadrat Y pangkat 3 ditambah dengan 3Y pangkat 5 dikurangi dengan 20Y pangkat 3. Nah, kalau ini kita turunkan parsial, N ini, N bar 2 ini terhadap apa? Terhadap X, maka kita akan memperoleh di bagian ini yang memuat X, yang adalah yang ini enggak, yang ini enggak, yang ini saja. Jadinya nanti 4XY pangkat 3. Ya, kalau kita tulis di sini adalah 4XY pangkat 3. Dan perhatikan bahwa dari sini kita punya parsial antara M di sini saya tulis ini salah. Ya, turunan parsial dari apa? Dari M terhadap Y itu ternyata sama dengan turunan parsial si N bar, ini N baru, ya. N baru ini adalah terhadap apa? Yang ini terhadap X. Tuh, X. Ini sama ya. Artinya kalau ini sama maka persamaan diferensialnya itu menjadi eksak. Nah, kalau sudah eksak di sini kita akan punya suatu fungsi, ya ini saya bilang sehingga kita memperoleh suatu fungsi fxy, ya. Ini diperoleh atau terdapat, ya. Oke, saya tulis terdapat aja sehingga ini biar seperti ini, terdapat apa namanya, kita punya persamaan diferensial, maka di sini terdapat fungsi fxy yang sama dengan C di kasus khusus, sehingga subdet di situ, sedemikian sehingga kita punya ekspresi ini, ya, do F per do X itu sama dengan M yang baru. Kemudian do F per do Y, ya, itu sama dengan N yang baru. Ya. Nah, ini akibat dari kita punya persamaan diferensial yang eksak akan berkorespondensi dengan fungsi F sama dengan C. Maka kita akan memperoleh ekspresi ini, do F per do X sama dengan M, do F per do Y itu sama dengan N bar. Nah, ini pakai N bar ya, biar beda dengan yang sebelumnya. Nah, misalkan kita akan memilih persamaan yang ini, do F turunan parsial F terhadap turunan parsial X itu sama dengan M. Ya. Oke, pandang kita akan memilih persamaan diferensial atau persamaan yang do F per do X, ya. Ini sama dengan M baru. Nah, dari sini kita punya hasil bahwa do F per do X tadi M barunya itu adalah X Y pangkat 4. Nah, sehingga dari sini kalau kita integralkan ini akan menjadi, ini diperoleh apa? Sehingga si fxy ini, ya, bagian ini, nah bagian ini do F per do X sama dengan XY pangkat 4, jadi ini diintegralkan terhadap X kedua ruasnya, jadi ini tinggal integral terhadap F1 di situ, jadinya fxy, ya. Sini ini sama dengan apa namanya, yang ini terhadap X kan, jadi yang ini kita integralkan terhadap X, berarti ini setengah X kuadrat jadinya. Ya, jadi kita punya di situ setengah X kuadrat Y pangkat 4. Ya, jangan lupa kita punya di sini konstanta. Siapa yang jadi konstanta? Yaitu Y. Maka di sini kita tambahkan konstanta dan konstantanya itu adalah fungsi terhadap Y.
Lalu dari sini kita punya apa? Punya hubungan bahwa turunan parsial si F terhadap terhadap Y itu adalah N bar gitu ya. Nah, si N bar ini kalau kita kalau kita hitung jadinya si do F yang ini adalah apa? Yang ini ketika kita turunkan terhadap Y ya, terhadap Y jadinya si persamaan yang ini setengah X kuadrat Y pangkat 4, maka 4 itu Y ini pangkatnya akan menjadi 3, di sini 4/2. 4/2 itu berapa? 2 ya. Jadinya nanti di sini do F per do Y-nya adalah 2X kuadrat ya, dikali Y dengan Y pangkat 3 ditambah dengan HY. HY ini jadi diturunkan terhadap Y, maka ini menjadi H aksen. Ya. Sehingga kalau saya tulis di sini adalah jadinya berapa? 2X kuadrat Y pangkat 3 ditambah dengan H aksen Y. Ini sama dengan N bar. Nah, N barnya sendiri itu adalah apa? Itu adalah 2X kuadrat yang baru ya. Ya, N bar berarti 2X kuadrat Y pangkat 3 ditambah dengan 3Y pangkat 5, kemudian dikurangi dengan 20Y pangkat Y pangkat 3. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa suku antara 2X kuadrat Y pangkat 3 dengan suku yang ada di ruas kanan, 2X kuadrat Y pangkat 3, ini saling menghilangkan. Sehingga kita memperoleh dari sini adalah H. Ya. Jadi, di sini saya tulis, jadi H aksen Y itu dia punya apa? 3Y pangkat 5 dikurangi dengan 20Y pangkat 3. Kalau kita hitung HY-nya di sini, ya, kita hitung HY-nya yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita mengintegralkan H aksen ini terhadap Y, yang ini juga kita integralkannya tentu terhadap Y, maka kita akan memperoleh di sini adalah sama dengannya 1/2 ya, Y pangkat 6 dikurangi dengan 5Y pangkat 4 ya, dari yang ini ya. Oke ya, kita punya itu. Jadi solusi kalau kita tulis, jadi solusinya kalau kita tulis tadi di sini ya, di bagian ini ada fxy. Nah, ini adalah solusi. Ini setengah X kuadrat Y pangkat 4 ditambah dengan HY. Dan HY-nya sekarang udah ketemu di sini. HY sama dengan setengah Y pangkat 6 dikurangi dengan 5Y pangkat 4. Jadi kita punya solusi di sini. Saya tulis saja yang atas dulu ya, yang ini. Jadinya setengah X kuadrat Y pangkat 4 ditambah dengan H-nya itu adalah setengah Y pangkat 6 dikurangi dengan 5Y pangkat 4 ya. Ini HY-nya ini sama dengan, nah perhatikan di sini, ini HY-nya udah saya tulis ya. HY-nya dari sini, kemudian tinggal F-nya. Tadi kalau eksak berarti si persamaan diferensial itu berkorespondensi dengan fungsi yang unik di situ, fungsi yang dia di situ F-nya itu sama dengan konstanta gitu ya. Sehingga yang ini akan menjadi sama dengan suatu konstanta saja ya. Nah, ini adalah solusi dari persamaan diferensial yang dia memuat nilai awal dari persamaan diferensial yang tidak eksak. Oke, terima kasih dari saya telah menonton. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.